Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar struktur data dengan tema pointer. Jadi jika sebelumnya sudah pernah belajar algoritma dan pemrograman bersama saya, pasti akan kita pernah belajar operasi file. Di operasi file itu kan ada bintang-bintang kalau nggak salah. Nah, tapi kan waktu itu kita tidak pernah. Kita belum mempelajari secara detail. Nah, akan kita pelajari dalam materi pointer di struktur data ini. Jadi sebelum kita masuk ke pointer, saya akan jelaskan dulu sekilas tentang pengklasifikasian tipe data secara lengkap. Jadi tipe data itu ada 4 jenis. Ada tipe data sederhana, tipe data string, tipe data terstruktur, dan tipe data pointer. Tipe data sederhana yang kita insya Allah ya sudah kita kuasai dalam bahasa Java ataupun dalam bahasa C atau dalam mata kuliah algoritma pemrograman dan object oriented programming. Ada tipe ordinal yang isinya ya bilangan integer yang bilangan bulat ya, dan juga ada tipe real atau yang bersifat floating point yang ada koma-komanya di sana. Kemudian ada tipe data string yang memang spesial sendiri ya, dalam bahasa C sendiri waktu itu kita tidak mengajarkan tipe data string khusus, tapi dalam Java kita belajar tipe data string, walaupun tipe data string bukan merupakan tipe data dasar. Tipe data dasar itu tipe data sederhana lah kalau misalkan kita definisikan sekarang. Kemudian baru sebelum UTS kemarin dan menjadikan soal UTS itu ada tipe data struktur, terstruktur atau type abstract kita belajar. Di situ ada kita belajar real, ada record, ada set, ada file. Walaupun kita belum sampai file. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tipe data pointer. Tipe data yang terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah tipe pointer. Nah, tapi apa itu sebetulnya tipe pointer? Pointer atau suatu pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi dengan alamat lokasi. Nah, yaitu suatu memori tertentu. Nah, bahasa C atau bahasa C++ menyediakan dua buah operator untuk operasi pointer, yaitu operator bintang dan operator dan. Sebetulnya operator dan sudah pernah kita pakai. Operator dan ini pernah kita pakai kemarin-kemarin nih ketika ada inputan. Void input, ada data. Nah, bisa menggunakan operator dan. Nah, operator alamat atau operator dan ini pada pendeteksian variabel, user tidak diharuskan menentukan lokasi sesungguhnya pada memori. Hal ini akan dilakukan secara otomatis oleh compiler dan operating system pada saat runtime. Jika ingin mengetahui di mana suatu variabel disimpan, dapat dilakukan dengan memberikan tanda dan atau ampersand di depan variabel yang berarti address of. Nah, contohnya gimana, Pak? Nah, kita coba buka variable new project, kemudian kita console application, kemudian next, kemudian C++, disrupt that, kita coba lat point satu, kita buat finish. Nah, coba di sini latihan pointer. Misalkan di sini saya punya integer n sama dengan 53. Cout. Sini kita mau nilai dari n. Hasilnya berapa sih? Kalau di print, ini ya hasilnya kayaknya ya tinggal 53, bukan kayaknya sih, pasti ini mah. Kemudian kalau kita print alamat dari n, kita plotkin ya, hasilnya berapa? Nah, di sini kita bisa menggunakan dapat juga menulis tanda ampersand di depan variabel yang berarti address of, berarti alamat dari. Apakah bisa seperti ini? Nah, kalau kita run, nilai dari n itu 53. Kalau alamat dari n ya 0x72fe0c. Apakah akan sama alamat tiap komputer? Kemungkinan besar ada yang sama, tapi ya kemungkinan besar ada yang berbeda. Apa yang mempengaruhi perbedaan dari alamat suatu memori? Ya arsitektur dari komputernya, sistem operasinya,
memorinya ada yang 4 bit, ada yang 32 bit. Ya itu. Kalau yang sama persis ya kemungkinan sama. Kalau yang beda ya beda. Jadi nggak mungkin. Tapi yang 0x ini ya mencerminkan suatu dari alamat. Jadi ngerti ya? Kalau misalkan nilai dari n-nya 53 ya tipenya n. Kalau mau lihat dari alamat dari 53 di sini, Pak, kalau misalkan angkanya jadi 20 gitu, alamatnya masih sama dengan yang tadi. Tadi tuh yang 53 itu berapa? FE 0C ya, ini 20. Kalau tadi 53. Ini, berarti di sini alamat dari n. Kita cari di sini, dari variabel integer n. 0x72 FE 0C, kalau misalkan di sini 23, 0x72 FE 0C. Berarti ini ngalamatnya bukan ke nilai dari si 23-nya, tapi ke alamat memori untuk variabel n. Nah, kalau misalkan saya punya di sini ada integer n atau m, apakah alamatnya akan sama? Ini bedain ya, kalau n udah ada isinya, kalau m belum ada isinya. Coba n. Nah, run. Tuh, beda. Ini yang n sudah ada isinya, kalau m belum ada isinya. Ya udah Pak, kalau kayak gitu m juga kita buat kosong aja dulu Pak. Nah, kalau seperti ini nanti yang di printnya apa? Kan kita mau nge-print dari n, yang keluarnya akan apa? Yang masih kosong, tapi alamatnya masih sama. Jadi si nilai dan ini alamat untuk variabelnya, variabel n dan variabel m. Nggak ngaruh n sama m-nya ada isinya atau enggak. Nah, terus nanti kalau misalkan mau tahu alamat dari isinya, beda ya, alamat dari tempat sama dari isinya. Nah, di situ kita menggunakan variabel bintang atau asterisk karena menunjukkan dari isinya. Jadi contoh gini, deklarasi buku sama dengan dan bahasa. Kemudian di sini akan memberikan variabel buku alamat dari bahasa. Karena variabel bahasa diberi awalan ampersand, maka menjadi pokok di sini adalah alamat memori, bukan isi variabel, betul ya? Karena tadi kan alamat memori bukan isi variabel. Misalkan bahasa diletakkan di alamat 1776. Kemudian dituliskan berinstruksi seperti ini. Bahasa sama dengan 25. Sejarah sama dengan bahasa, buku sama dengan dan bahasa. Jadi hasilnya kan di sini dibuat bahasa sama dengan 25. Kemudian ada alamat 1775, 1776, 1777. Nah, di sini sejarah sama dengan bahasa. Berarti di sini sejarah sama dengan nilai dari bahasanya. Kalau buku tadi di sini. Buku di sini sama dengan dan bahasa. Berarti buku itu mengambil apa? Apakah mengambil 25? Enggak. Buku itu mengambil 1776. Jadi si buku mengambil alamat dari si bahasa. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita deklarasikan seperti ini, misalkan di sini ada integer bahasa, kemudian ada integer, ini kita baca ini ya, integer bahasa sama dengan 25, kemudian ada semuanya kita buat semuanya integer ya, bahasa, buku, dan sejarah. Kemudian kita buat bahasa sama dengan 25. Kemudian dibuat di sini sejarah sama dengan bahasa. Kemudian buku sama dengan dan bahasa. Kita print. Nah, printnya gimana? Kita print nilai dari bahasa. Ini diisi oleh yang bahasa lah, isinya kan 25. Kemudian kita online. Kalau misalkan kita mau nge-print alamat dari bahasa, ya alamat dari bahasa.
Kemudian kita coba cout, kita buat di sini isi lah langsung dari sejarah. Bakal berapa nih isi dari sejarah di sini? Ya, isi dari sejarah ya isinya saya buat aja di sini. Sejarah. Dan lain. Kemudian saya buat lagi isi dari buku. Pak, ngeprintnya gimana? Ya, saya buat aja buku di sini. Kan kita ngeprint normal-normal aja ya. Oke, coba. Nah, di sini ada sedikit salah. Karena di sini, nah, deklarasi invalid conversion from integer to integer. Karena si buku ini tipe datanya integer, kok bisa langsung ngeprint bahasa? Makanya ada sedikit salah. Nah, di sini buku harus pakai ini tipe datanya. Kalau mau jadi pointer. Kalau kita run, kita lihat di sini. Karena buku itu menyimpan isi dari alamat. Nah, kalau menyimpan isi alamat, nggak bisa disimpan dalam satu variabel integer. Harus disimpan dalam satu variabel pointer. Terus deklarasi variabel pointer gimana? Depannya kasih tanda bintang. Kita cek ya, nilai dari bahasa 25. Alamat dari bahasa 0x72fd.fc. Nah, di sini isi dari sejarah. Kan sejarah udah jelas, sejarah tipe datanya integer. Diisi sama, ya integer juga sih bahasa, karena bahasa isinya 25. Keluarlah isi dari sejarah sama dengan 25. Nah, isi dari buku 0x sama dengan, berarti alamat dari bahasanya. Pak, kenapa tadi error? Ya, tadi error karena kita deklarasikan buku tipe datanya integer. Sedangkan kita assign nilai buku dan bahasa. Nah, dan bahasa kan tipe datanya pointer. Makanya untuk menyimpan tipe data pointer, kita harus deklarasikan variabelnya pointer. Terus Pak, kenapa ini tadi bisa? Ini kan hanya mencetak saja. Untuk mencetak sesuatu hanya cukup dengan menggunakan dan. Paham ya? Jadi untuk menyimpan dan atau menyimpan alamat pointer harus deklarasi tipe data pointer. Kalau langsung tidak disimpan, ya bisa langsung dan bahasa kayak gitu. Kalau tidak dideklarasikan ya salah tadi seperti itu. Paham ya? Jadi untuk menyimpan tipe data pointer harus deklarasikan tipe data pointer juga. Karena dan bahasa ini jadinya tipe data pointer karena di dalamnya berisi alamat. Oke? Ini maksudnya 175 itu alamat sebelum 175, 176 ada 177 gitu. Jadi si sejarah isinya 25, si buku isinya 1776. 1776 ini apa? Ceritanya tadi 1776 adalah alamat dari bahasa. Seperti itu ya. Nah, karena tadi ada yang salah, maksudnya tadi ada. Nah, di sini dengan menggunakan operator reference atau asterisk ini, kita dengan menggunakan operator kita dapat mengakses nilai yang tersimpan secara langsung dengan pemberian awal operator asterisk. Tadi kalau misalkan tadi nggak pakai ini, makanya deklarasinya jadi error. Makanya tadi kan tulisannya kalau nggak pakai bintang gitu, tulisannya tadi kalau nggak salah. Nah, di sini. Nah, invalid conversion integer to integer. Karena di sini tipe datanya bakal pointer. Makanya di sini deklarasikan tipe datanya pointer. Karena dan itu tipe datanya pointer. Nah, dengan memberikan awalan asterisk atau bintang pada identifier pointer yang berarti value point by. Jadi isi dari nilai pointer itu sendiri. Jadi deklarasinya tadi harus kayak gini, bahasa si bintang buku. Dapat dikatakan bahwa bahasa si sama dengan nilai yang ditunjuk oleh buku. Bahasa si sama dengan 25 karena buku dengan alamat 1776. Kayak gitu. Bisa seperti itu juga bisa. Karena deklarasi bintang buku tadi di sini deklarasinya. Nah, kayak gitu. Adalah 25. Sudah selesai ya yang itu lah. Deklarasi pointer, variabel pointer dideklarasikan dengan nama variabelnya, ditulis dan diawali dengan karakteristik asterisk. Untuk umumnya tipe data bintang seperti tadi. Kalau misalkan mau sendiri juga bisa sih sama aja sebetulnya. Jadi kalau mau dibuat gini, nah, Pak boleh nggak float? Ya boleh aja. Sama berarti kalau kayak gitu. Berarti float integer buku. Tapi kalau misalkan di sini alamat dari suatu variabel integer ya istilah dari integer. Contoh integer bintang data. Berarti data adalah sebuah pointer yang menunjuk ke jenis data integer. Tipe dari variabel pointer menunjukkan tipe dari data yang ditunjuknya.
Mengatur pointer agar menunjuk ke variabel lain. Agar suatu pointer menunjuk ke variabel lain, mula-mula pointer harus diisi dengan alamat dari variabel yang ditunjuk. Untuk menyatakan alamat dari suatu variabel, operator dan atau operator alamat yang bersifat binary bisa digunakan dengan menempatkannya di depan nama variabel. Sebagai contoh, bila X dideklarasikan sebagai variabel bertipe data integer, maka dan X berarti alamat dari variabel X. Tadi yang pertama ya, yang ada N dan N. Nah, adapun contoh pemberian alamat X ke suatu variabel pointer PX yang dideklarasikan sebagai pointer yang menunjuk ke data berpointer itu disebut seperti ini. Ya, nama penamaan sendiri aja. PX sama dengan dan X. Ya, itu jika PX-nya bertipe data pointer. Nah, pernyataan di atas berarti bahwa PX diberi nilai berupa alamat dari variabel X. Setelah pernyataan tersebut dieksekusi, barulah dapat dikatakan bahwa PX menuju ke variabel X. Nah, untuk mengakses isi suatu variabel melalui pointer. Jika suatu variabel sudah ditunjuk oleh pointer, variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut dapat diakses melalui variabel itu sendiri, atau disebut sebagai pengaksesan langsung, ataupun melalui pointer, pengaksesan tak langsung. Nah, pengaksesan tak langsung dilakukan dengan menggunakan operator indirection atau tak langsung berupa simbol bintang X atau bintang lah di sini. Bersifat unary. Contoh penerapan operatornya. Jadi kita deklarasikan bintang PX yang menyatakan isi dari nilai variabel atau data yang ditunjuk oleh PX. Sebagai contoh, jika Y bertipe data integer, maka sesudah dua pernyataan berikut, PX sama dengan dan X, Y sama dengan bintang PX. Y berisi nilai yang sama dengan X. Contohnya gimana, Pak? Nah, sekarang contoh lagi ya. Ini latihan pointer masih yang ini. Saya deklarasi integer X, Y. Kemudian saya deklarasi integer.px. Kemudian saya isi nilai X sama dengan 5. Kalau misalkan variabel langsung kan gitu nih. X, Y sama dengan X. Kalau kita run, cout nilai X sama dengan X. Kemudian inline. Kalau nilai Y, ya buat ini. Kalau seperti ini ya akan sama. X-nya 5, Y-nya juga 5. Kalau kita run, X-nya 5, Y-nya 5. Nah, kita bisa menyimpan nilai Y tanpa menulis Y sama dengan X. Nah, dengan bantuan variabel di sini. Jadi, nah, kalau gini kan yang langsung ya, yang direct tadi kan ada pemindahan langsung tadi dengan direct. Nah, kalau aksesan langsung, nah, kita bisa menggunakan variabel lain. Nah, kita buat kayak gini. Kita buat PX, karena PX tipe datanya pointer di sini, sama dengan isi alamat dari X. Kemudian di sini Y-nya tambahkan di sini, sama dengan PX. Nah, kita coba hasilnya. Oke, kita buat di sini si Y-nya kita buat bertipe data pointer. Ini Y-nya biasa. Kita run. Nah, alamat Y, oke, kita buat kalau seperti ini. Oh, masih salah nih. Sebagai contoh, Y bertipe data integer. Coba buat seperti ini. Salah sih. Ya itu kelihatan itu jadi harusnya. Harusnya sama sih tadi. Oke, gini harusnya. Sorry, salah tadi ya. Jadi di sini nilai X dan Y itu tipe datanya integer, kemudian integer bintang PX. X-nya sama dengan 5. Kemudian PX itu alamat dari X.
Y sama dengan alamat dari alamat, isi dari alamat dari X. Isi dari alamat dari X apa sih? Karena kan ditunjukkan, bintang itu artinya penunjuk reference. Isi alamat dari X, isi alamat dari X apa tadi? Ya 5. Berarti di sini dapat nilai X sama dengan 5, Y juga sama dengan 5. Bayangkan tadi kalau misalkan langsung, ya dibuat aja Y sama dengan X, nggak ada lagi ininya. Oke? Nah, selanjutnya, itu pengaturan tak langsung. Nah, jika program melibatkan pointer dan pointer belum diinisialisasi, ada kemungkinan akan terjadi masalah yang dinamakan dengan bug. Nah, yang bisa mengakibatkan kompor tidak dapat dikendalikan atau hang. Nah, selain itu, tipe variabel pointer dan tipe data yang ditunjuk harus sejenis. Bila tidak sejenis, maka terjadi hasil yang tidak diinginkan. Ya, kalau tadinya integer, ya integer, kayak gitu. Contohnya ada pointer to integer. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa sebuah lokasi dengan nama n yang berisi nilai 5 dengan tipe data dicetak oleh sebagai pointer p. Diceritakan ada variabel n, tipe data integer, isinya 5. Nah, kemudian di pointernya petunjuknya p, di sini namanya F001. Nah, pointer p sendiri menempati lokasi memori dengan alamat F005. Jadi masing-masing ada di sini variabel n, alamatnya F01, variabel p, alamatnya F005H. Dengan isi yang dicatatnya adalah F001H atau alamat dari n. Nah, untuk mengakses nilai dari lokasi variabel yang ditunjuk oleh pointer to integer dengan menggunakan operator bintang di depan variabel pointernya. Seperti itu. Sepertilah contohnya. Jadi misalkan integer n sama dengan 5. Jadi kita deklarasi integer bintang p, alamat isinya alamat dari n. Jadi kalau misalkan cout n, ya keluarnya berarti di sini bakal 5. Kalau dan n alamatnya F001H, ini alamat aja, alamat memori. Kemungkinan tiap komputer bakal berbeda. Nah, kalau kita input cout P, ya alamat dari P isinya apa nih? P sendiri adalah hasilnya alamat dari n tadi, jadi F001H. Kalau dan P, ya alamat dari P itu sendiri. Misalkan ceritanya F005H. Nah, misalkan di sini n sama dengan 5, int pointer nih sama dengan alamat dari n. Nah, berarti di sini kalau misalkan bintang p alamat dari n, tapi kan isi dari alamatnya menunjukkan pakai bintang. Berarti di sini di printnya bintang dari p. Bintang p isinya dari 5. Contoh variabel yang ditunjuk oleh pointer. Ini sebenarnya nanti contoh yang masing-masing dicoba. Integer n sama dengan 5, kemudian integer bintang p sama dengan dan n ditunjuk ya. Integer dan r sama dengan dan p, sama dengan bintang p. R-nya sama dengan apa nih? Ya, R itu kan di sini deklarasi dari isi dari alamat dari R. R itu isinya dari mana? Alamat dari P. P isinya apa? Alamat dari N. Berarti di sini isi dari N jadinya 5 yang bikin. Hasilnya seperti ini. Nah, itu contoh ya. Ya, untuk lebih jelas kita coba nge-treatment inilah. Kita coba latihan pointer. Nah, kita coba deklarasi gini lah. Nah, integer PU. Misalkan saya buat pointer, kemudian kita NU nilai ya, maksudnya PU itu pointer dari U, kalau N itu nilai dari U. Kalau itu saya buat integer U-nya sendiri sama dengan 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita buat PU itu menyimpan alamat dari NU. Kemudian NU sendiri berisi dari penunjuk alamat dari PU. Nah, kita coba cout alamat dari U sama dengan berapa? Alamat dari U saya isi di sini ya, alamat dari U pakai U dan U. Kemudian inline, kemudian cout alamat atau isi dari dulu deh. Isi dari PU, apa isi dari PU? Mungkin kita coba isi dari PU ya, PU langsung isi ya. Kita di sini inline, kemudian cout apa sekarang? Isi dari U-nya sendiri. Kalau yang atas kan alamat dari U, sekarang isi dari U. Isi dari U kita ya print aja U-nya apa sebetulnya. Kemudian kita cari sebetulnya nilai yang ditunjuk. Nilai yang ditunjuk kan pakai bintang itulah yang pointer ini. Bintang ditunjuk oleh PU itu sebetulnya yang mana sih?
oleh PU. Berarti di sini kan pakainya bintang PU. Di situ online. Kemudian si out sekarang nilai dari NU. Bakal berapa di sini nilai dari NU? Nilai NU ya kita berikan NU-nya. Ini loh. Kan kita deklarasi yang di pointer PU. Deklarasi integer NU. Kita deklarasi integer U. Isinya 1, 2, 3, 4. PU tipe datanya pointer. Diisi oleh alamat dari NU. NU di sini tipe datanya integer. Nah, kalau tipe datanya integer berarti kan harus angka ya. Nah, Pak, kok di sini bisa bintang di sini? Ya kan di sini bintang itu artinya penunjuk isi alamat dari NU sendiri. Jadi harusnya alamat dari U ya nanti ya 0x 0x itulah. Ini harusnya isinya sih tadi 0x berapa lah. 0x berapa. Nah, kalau isi dari PU kita bakal apa di sini? Kalau isi dari U, ya isi dari U mah gampang sih. Isi dari U ya harusnya ya si ini 1, 2, 3, 4. Nilai yang ditunjuk oleh PU nilai berapa? Nilai yang ditunjuk dari PU adalah ya tadi harusnya nilai yang ditunjuk dari PU di sini tadi harusnya apa? Harusnya tadi alamatnya. Coba-coba di sini. Nah, kita cek dulu. Alamat dari U ya 0x tadi ya, alamat dari U. Nah, isi dari PU. Nah, PU itu isinya apa sih? Ya alamat dari NU di sini. 0x itu ya. Nah, isi dari U ya 1, 2, 3, 4. Oke gitu. Nah, nilai yang ditunjuk oleh PU. Nilai yang ditunjuk oleh PU apa di sini? Nilai yang ditunjuk oleh PU di sini nggak ada di sini hasilnya. 0 di sini. Kemudian nilai dari NU. NU-nya nggak ada, 0 juga. Tapi yang ada di sini adalah nilai dari U, bukan dari NU. Kayak gitu. Nah, sebagai analogi mungkin kita bisa buat gini lah. Program latihannya sebelum ke latihan tugas mandiri ya, ini materi sebelumnya. Jadi ya, pada contoh sebelumnya saat penugasan PU sama dengan dan NU ya. Di sini PU sama dengan dan di sini sama dengan U. Maka menunjukkan bahwa ukuran 4 bit dipersekutuan U berukuran 2 bit. Nah, oleh karena itu pernyataan NU sama dengan bintang PU tidak akan membuat NU berisi nilai U. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sini ada. Di sini tadi double ya. Slot N. Di sini U data yang ditunjuk oleh PU-nya segini, sedangkan bukan bagian dari U. Nah, sekarang sebelum pelatihan, saya akan analogikan seperti inilah. Saya deklarasikan integer A, B. Kemudian saya deklarasikan integer bintang PA, bintang PB. Nah, habis itu saya coba gini lah. Print L untuk nilai dari A. Setelah itu harus maksud ya langsung ke bawah tadi. Si out input nilai dari A, setelah itu sin A, di situ input dari B, di sini sin B. Nah, sekarang saya mau buat di sini PA itu sama dengan dan A. Kalau PB itu sama dengan dan B. Berarti kan PA itu berisi alamat dari A, PB itu berisi alamat dari B. Boleh ya seperti ini karena PA ini bertipe data pointer, PB pun bertipe data pointer. Nah di sini saya mau kayak gini. Cout nilai dari
PA, kalau kita buat di sini pakai bintang PA, ini bintang PB, keluarnya berapa sih di sini? A-nya 10, B-nya 20. Bukan di sini, oh sorry. PB. Kalau kita run, A-nya 10, B-nya 20. Kan kalau kita isi nilai dari A 10, B-nya 20, nilai dari PA ya 10 lagi. Karena di sini PA itu penunjuk alamat dari A. Sedangkan PB itu penunjuk alamat dari B. Nah, kalau misalkan kita hanya ngeprint PA dan PB, hasilnya akan berbeda. Ini A, ini B. Kita isi sama 10, ini 20. Nah, alamatnya beda tuh. Nah, saya pengen nunjukin latihan programnya. Ini kan 0x72fe0c, ini 0x 0b. Nah, alamat di sini berada yang lebih tinggi itu yang mana? Nah, makanya latihan programnya. Jadi di sini buatlah program yang menunjukkan bahwa nilai suatu angka berbanding lurus dengan alamat dari memori dari variabel tersebut. Nah, kalau misalkan input nilai A-nya 10, nilai B-nya 100, berarti PA 10 dengan alamat menunjukkan memori yang lebih rendah. Berarti si FDFC ini berada pada memori. Sebetulnya tinggal pakai if sih. Jadi pakai if bintang PA lebih kecil daripada bintang PB, berarti PA dengan alamat menunjukkan memori yang lebih rendah. Kalau 88 berarti kan nanti menunjukkan memorinya yang sama. Tapi kalau misalkan kita run, mana tadi? A-nya 8, B-nya 8. Nah, PA di sini, nah di sini isinya bakal beda di sini. Nah, di sini bakal beda. Tapi alamat memori ke memori yang sama dari PB. Kan sama-sama 8. Nah, kalau misalkan lebih besar, ya cari berarti dapat memori yang lebih besar. Itu mungkinnya latihannya bisa dicek untuk tugas minggu depan. Pelajari dan buatlah program materi pointer of record beserta contoh implementasi programnya. Sertakan screenshot hasil dari running program dengan identitas nama atau NIM. Dalam header running programnya harus ada nama dan NIM-nya. File dikumpulkan dalam bentuk PDF. Sekian mungkin untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.